Saya akan memulai, pidato saya dalam 3, 2, 1. Pendidikan di universitas adalah awal mula bagi individu atau mahasiswa mempersiapkan diri ke dunia kerja atau bahkan untuk pengembangan diri dengan membangun relasi, akses pada kesempatan-kesempatan seperti bergabung pada suatu komunitas, dan lain-lain. Meski pendidikan di universitas merupakan fase yang sangat krusial bagi setiap orang, sangat disayangkan bahwa nyatanya kita hidup di dunia di mana sistem pendidikan seperti universitas memiliki ketimpangan dalam segi kualitas dan aksesibilitas karena komersialisasi. Program komersialisasi ada di universitas baik negeri maupun swasta. Namun tidak dapat dibantah bahwa komersialisasi dunia pendidikan lebih prevalen terjadi di universitas swasta. Yang dimaksud dengan komersialisasi berarti mahasiswa dianggap sebagai konsumen atau sumber profit yang mempengaruhi dunia akademik dalam hal alokasi dana untuk inovasi pendidikan, kualitas guru, akses atau pada fasilitas yang memadai. Dunia yang ideal bagi kami adalah dunia di mana sistem pendidikan memiliki biaya yang terjangkau, baik pada universitas negeri maupun swasta, sehingga harga atau biaya pendidikan didasari oleh harga yang adil serta tanpa penambahan biaya lain yang membuat biaya pendidikan menjadi mahal atau tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, ada alokasi subsidi oleh pemerintah, terutama pada universitas publik, sehingga tidak memberatkan mahasiswa untuk membayar UKT. Yang terakhir, prioritas dari pendidikan adalah aksesibilitas, di mana pendidikan tidak dianggap sebagai privilege, namun memiliki konsep yang sama dengan kebutuhan pokok, di mana semua orang dapat mengakses pendidikan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, kita tidak mau pendidikan memiliki ketimpangan dalam segi kualitas yang ditentukan oleh latar belakang masing-masing individu, di mana semakin besar kapital atau kekayaan mereka, maka semakin baik fasilitas yang bisa mereka akses dalam dunia pendidikan. Untuk memperjelas debatnya, pemerintah pembuka tidak melarang adanya universitas swasta, asal tidak mengeksploitasi dalam segi harga yang luar biasa tinggi atau menggunakan proses marketing dengan mengendorse fasilitas yang luar biasa atau kualitas yang megah sebagai strategi utama mereka melakukan marketing. Dalam debat ini saya akan membahas mengapa meski terdapat akses pendidikan, kalau ada komersialisasi pendidikan, maka ketimpangan dalam dunia pendidikan akan konsisten untuk ada. Di dalam status quo, untuk bisa memahami ketimpangan yang ada, mari kita bahas bentuk-bentuk komersialisasi yang ada di dunia pendidikan. Bagaimana itu terlihat seperti apa? Terlihat sebagai di 4 poin. Yang pertama adalah universitas atau institusi pendidikan setara lainnya mengeksploitasi mahasiswa dengan menetapkan tarif atau biaya pendidikan yang mahal dari seharusnya. Karena ada unsur-unsur berbagai fasilitas lain yang lebih megah, sehingga itu dijadikan alasan kenapa harganya menjadi atau tarifnya menjadi luar biasa mahal. Yang kedua, cara universitas swasta dengan fasilitas yang ekstra mengiklankan institusi mereka agar calon mahasiswa ingin mendaftar adalah dengan memanfaatkan situasi di mana mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi favorit, sehingga mengeksploitasi saat di mana para calon mahasiswa ini sedang tidak rasional dan terbeli dengan promosi tersebut, sehingga mati-matian mencari pinjaman untuk dapat membayar universitas tersebut karena diiming-imingi maka semakin mahal maka akan semakin baik kualitas dari pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, ada beberapa fasilitas yang sebenarnya penting untuk proses pendidikan, namun bagi semua mahasiswa, tapi hanya tersedia untuk mahasiswa yang bisa membayar lebih, seperti lab komputer atau lab praktikum. Ini akan lebih mudah diakses pada universitas yang lebih mahal biayanya, atau walaupun di universitas publik misalkan di program-program yang lebih mahal seperti kelas internasional. Maka dari itu yang keempat adalah dibuat program di mana program yang lebih mahal mendapatkan kemudahan untuk lulus, misalkan sebagai contoh kelas internasional di berbagai universitas memiliki ujian yang lebih mudah, dosen yang lebih bagus dibandingkan dengan kelas reguler karena mereka diprioritaskan karena mereka membayar mahal. Ini menjadi masalah karena akses pada pertama, karena dua hal. Pertama, akses pada fasilitas pendidikan akan bergantung dengan latar belakang masing-masing mahasiswa. Sehingga mereka memiliki kapital atau uang, maka mereka akan memiliki akses pada fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berkualifikasi, lab dan fasilitas yang lebih memadai. Kemudian yang ketiga, yang kedua, walaupun mereka memiliki akses pada pendidikan yang sama, kesuksesan mahasiswa dalam dunia akademik akan jauh lebih sulit karena sejak awal mahasiswa yang lebih kaya memulai di titik-titik yang memiliki banyak privilege, sehingga serajin apapun akan sulit untuk bisa mencapai level kesuksesan yang sama. Karena kita tidak bisa mengkontrol misalkan jenis-jenis soal yang lebih mudah yang ketika di-provide pada kelas internasional, maka mahasiswa dari kelas reguler tidak bisa serajin apapun mereka belajar, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik karena mereka tidak bisa mengkontrol kesusahan jenis ujian yang diberikan oleh dosen mereka misalkan.
Permasalahan ini akan tetap ada selama dunia akademik dikomersilkan, karena tujuan inovasi dari pendidikan bukanlah untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau aksesibilitas, tapi fokus pada untuk menarik mahasiswa yang kaya dengan menyediakan fasilitas yang lebih megah seperti kolam renang, fasilitas panjat tebing, gym, teater, ruang audiovisual, dan lain-lain. Ketika kapital yang sama dapat digunakan untuk menambah lebih banyak jumlah sekolah yang mungkin tidak memiliki fasilitas super megah dan lengkap, tapi memiliki kebutuhan dasar pendidikan bagi mahasiswa. Hasil dari permasalahan ini adalah lulusan dari sekolah-sekolah yang mahal dianggap sebagai lulusan yang berkualitas, karena ada persepsi bahwa sekolah yang lebih mahal adalah sekolah yang lebih bergengsi dan lebih baik. Padahal mungkin dalam segi kurikulum sama saja dengan universitas publik atau universitas swasta lainnya lebih murah. Yang kedua, kualitas pendidikan tersentralisasi di sekolah swasta, karena profesor atau dosen-dosen yang paling berpengalaman di bidangnya dimonopoli oleh sekolah-sekolah tersebut karena memberikan gaji atau fasilitas yang lebih baik misalkan, sehingga sekolah atau universitas yang publik atau universitas yang lebih murah bergantung pada guru-guru atau profesor yang kurang berpengalaman atau bergantung pada guru-guru yang sudah tua lantaran sulitnya terjadi regenerasi bagi dosen-dosen muda selanjutnya. Permasalahan ini berkontribusi pada kesenjangan dalam dunia pendidikan. Padahal dunia pendidikan terutama universitas sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa dalam masuk ke dalam dunia kerja, di mana dilihat bagaimana mereka bisa diterima di tempat kerja yang lebih baik apabila mereka masuk dari lulusan yang bagus misalkan, atau ketika mereka berada di ranking yang lebih bagus dan hanya bisa diakses ketika mereka memiliki fasilitas yang setara dan juga equal. Mengapa proposal pemerintah pembuka akan menyelesaikan masalah tersebut? Ketika dunia akademik tidak dikomersialisasi, maka fokus institusi privat adalah membangun sekolah di daerah-daerah luar kota-kota besar dibandingkan dengan membangun sekolah yang mahal, karena semua sekolah dianggap setara. Yang kedua, tidak akan ada monopoli guru atau dosen di universitas yang mahal karena gaji dan fasilitas yang ditawarkan kurang lebih sama. Kemudian yang ketiga, lulusan terbaik masing-masing sekolah adalah lulusan yang didasari oleh kapasitas mereka dibandingkan dari fasilitas yang bisa diakses oleh masing-masing murid. Yang terakhir, tidak ada bias atau narasi bahwa semakin mahal suatu sekolah maka akan semakin berkualitas lulusan dari universitas tersebut. Apabila tim oposisi ingin membahas mengenai tidak mungkin ada inovasi dalam dunia pendidikan, kami merasa ini tidak benar. Karena inovasi tidak bergantung dengan profit. Akan ada orang yang tergerak untuk melakukan inovasi pendidikan karena mengalami sistem yang kurang maksimal sehingga mereka termotivasi untuk berubahnya misalkan, atau memang ada dosen-dosen yang mengambil jurusan pedagogik, yakni jurusan yang membicarakan masalah persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan, sehingga inovasi akan tetap bisa terjadi dalam kita. Maka dari itu tetap tidak ada alasan untuk terus melakukan komersialisasi dalam dunia pendidikan.